Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Medan Area, Stambu 2021, jurusan Sains dan Teknologi dengan prodi studi Biologi. Kali ini kami akan membahas sebuah topik menarik terkait dengan biologi. Namun, sebelum itu perkenalkan nama saya Ryan Phil Christopher. Nama saya Eka Ida Fitriana. Nama saya Siska Karnina Siburian. Dengan ini, kami akan membahas sebuah topik mengenai teknik pengolahan air bersih. Jadi bagi yang menonton, berikut penjelasannya dan silakan enjoy. 3, 2, 1. Jadi, sistem pengelolaan air ini dikenal dengan istilah water treatment. Ada beberapa tahap pengolahan air yang harus dilakukan sehingga air tersebut bisa dikatakan layak untuk dipakai. Namun, tidak semua tahap ini diterapkan oleh masing-masing pengelola air, tergantung dari kualitas sumber airnya. Sebagai contoh, jika sumber airnya berasal dari dalam tanah atau bisa dibilang groundwater, sistem pengelolaan airnya akan lebih sederhana daripada yang sumber airnya berasal dari sumber air permukaan, seperti air sungai, danau, ataupun laut. Karena air yang berasal dari dalam tanah telah melalui penyaringan secara alami oleh struktur tanah itu sendiri dan tidak terkontak langsung dengan udara bebas yang mengandung banyak zat-zat pencemaran air. Berbeda halnya dengan sumber air permukaan yang mudah sekali tercemar. Namun, demikian air yang berasal dari dalam tanah pun akan jadi tercemar. Juga jika dalam sistem penampungan dan penyalurannya tidak bagus. Secara umum, proses pengolahan air itu dibagi dengan 3 unit, yaitu unit penampungan awal atau intake. Unit ini dikenal dengan istilah unit sadap air atau intake. Unit ini berfungsi sebagai tempat penampungan air dari sumber airnya. Selain itu, unit ini dilengkapi dengan bar screen yang berfungsi sebagai penyaring awal dari benda-benda yang ikut tergenang dalam air seperti sampah daun, kayu, dan benda-benda lainnya. Yang kedua yaitu unit pengolahan water treatment. Pada unit ini, air dari unit penampungan awal diproses melalui beberapa tahapan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan proses tahapan unit pengolahan air yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Ryan Phil. Unit pengolahan air itu melalui beberapa proses tahapan, yaitu yang pertama ada tahap koagulasi atau coagulation. Pada tahap ini, air yang berasal dari penampungan awal diproses dengan menambahkan zat kimia tawas atau zat sejenis seperti zat garam besi, atau bisa juga dengan menggunakan sistem pengadukan cepat atau rapid mixing. Air yang kotor atau keruh umumnya karena mengandung berbagai partikel koloid yang tidak terpengaruh gaya gravitasi sehingga tidak bisa mengendap dengan sendirinya. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menghancurkan partikel koloid yang menyebabkan air keruh sehingga terbentuk partikel-partikel kecil namun masih sulit untuk mengendap dengan sendirinya. Yang kedua yaitu ada tahap flokulasi atau floculation. Proses flokulasi adalah proses penyisihan kekeruhan air dengan cara penggumpalan partikel untuk dijadikan partikel yang lebih besar atau partikel floc. Pada tahap ini, partikel-partikel kecil yang terkandung dalam air digumpalkan menjadi partikel-partikel yang berukuran lebih besar atau floc sehingga dapat mengendap dengan sendirinya. Di proses flokulasi ini dilakukan dengan cara pengadukan lambat atau slow mixing. Yang ketiga yaitu ada tahap pengendapan atau sedimentation. Pada tahap ini, partikel-partikel floc tersebut mengendap secara alami di dasar penampungan karena massa jenisnya lebih besar dari unsur air. Kemudian, air dialirkan masuk ke tahap penyaringan di unit filtrasi.
Dan yang keempat ada tahap penyaringan atau filtration. Pada tahap ini, air disaring melewati media penyaringan yang disusun dari bahan-bahan biasanya berupa pasir atau kerikil silika. Proses ini ditujukan untuk menghilangkan bahan-bahan terlarut dan tak terlarut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siska. Secara umum, setelah melalui proses penyaringan ini, air langsung masuk ke dalam unit penampungan air. Namun untuk meningkatkan kualitas air sangat diperlukan proses tambahan. Ada 3 proses tambahan untuk meningkatkan kualitas air, yaitu yang pertama adalah ada proses pertukaran ion atau ion exchange, yang kedua proses penyerapan atau absorption, yang ketiga proses disinfeksi atau proses disinfection. Proses pertukaran atau ion exchange adalah proses pertukaran yang bertujuan untuk menghilangkan zat pencemar anorganik yang tidak dapat dihilangkan oleh proses filtrasi atau proses disementasi. Proses pertukaran ion juga digunakan untuk menghilangkan arsenik, kromium, kelebihan fluorida, nitrat, radium, dan uranium. Yang kedua, proses penyerapan atau absorption. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan zat pencemar atau organik, senyawa penyebab rasa, bau, dan warna. Biasanya dengan membubuhkan bubuk karbon aktif ke dalam air tersebut. Yang ketiga, ada proses disinfeksi atau disinfection. Sebelum masuk ke unit penampungan air melalui proses disinfeksi dahulu, yaitu proses pembubuhan atau bahan kimia atau klorin yang bertujuan untuk membunuh bakteri atau mikroorganisme yang berbahaya yang terkandung di dalam air. Yang ketiga yaitu ada proses penampungan air atau reservoir. Setelah masuk ke proses ini atau tahap ini, berarti air sudah dapat didistribusikan atau digunakan kepada masyarakat. Jadi inilah akhir dari penjelasan kami mengenai teknik pengolahan air bersih. Lebih dari itu, kami mohon maaf ketika ada kesalahan dalam berkata. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.